Shalom dan selamat pagi. Firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 38 tertulis demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apa yang harus kita lakukan ketika menyadari jalan Tuhan beda dengan jalan kita? Kedua, ikuti saja jalan Tuhan. Bagi banyak orang, didatangi malaikat adalah suatu pengalaman yang menegangkan tetapi sekaligus menyenangkan. Pasti ada kabar baik dan penuh berkah. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, pasti viral dan menjadi trending topik. Namun lain halnya dengan Maria pada waktu itu. Penampakan malaikat membawa pesan sorga yang isinya sama sekali mencengangkan dan mencemaskan. Di luar dugaan, berita yang sangat mengejutkan juga menakutkan. Maria diberitahu oleh malaikat bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagaimana bisa? Sangat tidak masuk akal. Bukankah ia belum menikah? Apa jadinya jika orang-orang tahu ia hamil? Kabar itu adalah malapetaka bagi Maria. Dikala itu, jika seorang gadis kedapatan hamil maka ia akan dihukum. Hukumannya sangat mengerikan, dilempari dengan batu sampai mati. Jalan Tuhan sekilas nampak menakutkan. Bagi Maria kabar yang didengarnya membuat ia shock. Jangankan untuk mencoba mengerti bagaimana ia yang belum menikah bisa mengandung seorang bayi kudus, membayangkan akibatnya saja ia tidak sanggup. Selintas terbayang di pikirannya apa yang harus dijawabnya ketika nanti tunangannya, Yusuf, mengetahui hal ini. Bagaimana ia harus menjelaskan kepada sanak keluarganya, teman-temannya, hingga masyarakat di sekelilingnya. Maria merasakan beban yang terlalu berat, menakutkan. Maria ingin protes kepada Tuhan, ia sama sekali tidak mengerti mengapa Tuhan melakukan ini dalam hidupnya. Apa pertimbangan Tuhan memilihnya untuk menjadi ibu bagi bayi kudus itu? Ia mungkin akan memohon supaya tugas berat ini dialihkan kepada orang lain saja yang barangkali lebih sanggup memikulnya. Di tengah-tengah kebimbangan itulah, akhirnya Maria tersadar bahwa ia adalah seorang hamba Tuhan. Ia tidak punya hak sama sekali untuk menolaknya. Ia tidak layak berdebat dengan malaikat atas penunjukan Tuhan kepadanya. Bukan suatu kebetulan jika Tuhan memilihnya, pasti sudah melalui pertimbangan yang matang. Tuhan lebih tahu darinya, Tuhan pasti sudah mengatur segalanya. Walaupun ia membayangkan resiko yang harus dipikulnya, ia percaya Tuhan tidak keliru menetapkan jalannya dalam kehidupannya. Tuhan akan bekerja atas dirinya meskipun ia tidak tahu dengan cara apa Tuhan akan membela dirinya. Baginya adalah menerima saja jalan Tuhan yang harus dilaluinya. Itulah sebabnya kita membaca, Maria dengan sikap dewasa dan lapang hati mempersilahkan Tuhan menjalankan rencananya, berkarya melalui hidupnya. Maria dengan teguh dan mantap berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kita sangat terharu atas sikap Maria. Keteguhan hatinya untuk menerima dengan ikhlas jalan Tuhan mengetuk nurani kita. Maria kini tidak lagi berhitung untung rugi, ia tidak lagi takut dan gentar akan bahaya yang ada di depannya. Hati dan pikirannya kini adalah bagaimana ia bisa menyenangkan hati Tuhannya. Ia tidak lagi memikirkan hidupnya, masa depannya, hubungan dengan kekasih yang sangat dicintainya. Hebat bukan? Bagaimana dengan Anda saat ini? Mungkin hari-hari ini Anda sedang menjalani sesuatu yang tidak Anda mengerti. Ada jalan Tuhan yang menurut Anda bertentangan
resiko. Jadilah seperti Maria yang berani mengatakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu ya Tuhan." Mari kita tempatkan posisi kita secara benar di hadapan Tuhan, yakni sebagai seorang hamba. Sikap seperti itu akan membuat kita berlapang hati untuk siap dipimpin Tuhan. Jangan melawan, jangan berdebat dengan Tuhan. Ikuti saja jalannya seperti yang Maria lakukan. Anda akan dibawa kepada kehidupan yang diberkati. Renungkan, dan jadilah bijak. Selamat beraktivitas, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus